Ngeri, Jokowi versus People Power mati syahid. Jakarta, kabarnya akan ada aksi massa besar-besaran. Di mana? Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya. Benarkah? Perlu klarifikasi dan investigasi. Jika benar, ini harus jadi perhatian serius. Lalu apa yang dituntut? Mendiskualifikasi paslon 01. Kenapa? Karena telah melakukan kecurangan. Ada yang mengatakan itu bukan sekadar kecurangan, tapi extraordinary crime, kejahatan pemilu yang luar biasa. Pasca reformasi, baru kali ini pemilu masif dengan kecurangan. Demokrasi yang menjadi hasil perjuangan reformasi mendadak mati, tepatnya dimatikan. Oleh siapa? Hanya penguasa yang bisa melakukan itu. Ulama dikejar-kejar, pers dibungkam, mahasiswa dibuat diam dan tak berkutik. Semua aparat, birokrasi dan institusi negara dikendalikan untuk memperpanjang kekuasaan. Seolah tak tersisa. Rakyat marah, bahkan teramat marah. Hanya dua hal yang bisa mendorong kemarahan itu untuk meledak. Pertama, komando. Jika Prabowo atau para ulama dan tokoh pendukung Prabowo memberikan komando, people power ini bergerak. Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia akan dipenuhi massa yang membludak. Kedua, jatuhnya korban. Jika jatuhnya Orde Baru menelan 7 nyawa jadi korban, maka gerakan people power jika benar-benar terjadi saat ini diprediksi lebih mengerikan. Dari mana tahu? Pola berpolitik penguasa selama ini yang menghalalkan segala cara dan mengintimidasi semua yang tak satu langkah dan tunduk padanya. Di sisi lain, rakyat sudah kehilangan batas kesabarannya. Urat takut, rakyat sudah putus untuk menghadapi pressure kekuasaan. Jika Jokowi itu arif dan memiliki sensitivitas kerakyatan dan kebangsaan yang tinggi, lebih baik mengalah, serahkan negara ini kepada Prabowo. Maka Jokowi akan jadi bapak bangsa yang terhormat, dikenang sebagai pemimpin yang lebih mendahulukan bangsa dan rakyatnya. Kenapa bukan Prabowo-nya yang mengalah? Prabowo-nya bisa mengalah, tapi rakyat yang di bawah tak bisa terima Jokowi jadi presiden lagi. Kepercayaan mereka terhadap Jokowi sudah punah. Anda nonton video saat Jokowi setelah Pilpres mau makan nasi Padang bersama Erick Thohir, diteriakin rakyat. Tukang bohong, curang. Sungguh tak lagi ada rasa hormat kepada Jokowi sebagai presiden. Hukuman sosial ini akan terus berlanjut selama Jokowi lengser dari kursi presiden. Jika dipaksakan, tak akan kondusif untuk menjalankan pemerintahan yang akan datang. Sebab pemerintah tanpa kepercayaan rakyat akan rapuh. Lebih baik Jokowi mengalah daripada harus berhadapan dengan people power, yang jika salah respon dan reaksi aparat bisa berakibat jatuhnya banyak korban dari anak bangsa. Korban yang semestinya tak perlu ada. Siapapun yang ganggu pemilu, tembak di tempat, kata polisi. Rakyat sepertinya sudah tak lagi takut pada peluru. Kemarahan rakyat tak lagi bisa dibendung oleh nasihat dan ancaman peluru. Mereka siap mati syahid. Upaya Yusuf Kala dan sejumlah tokoh termasuk para jenderal dari kubu 01 untuk memanggil, membujuk dan merayu para ulama dari kubu 02 agar menahan adanya people power sepertinya tak berhasil. Bahkan sebagian besar menolak untuk bertemu. Coba Anda bayangkan, Wapres saja ingin bertemu, ditolak sama mereka. Ini menunjukkan adanya satu tekad mereka mendelegitimasi dan mendiskualifikasi Jokowi. Intel bisa cek di semua wilayah di mana pendukung Prabowo mayoritas. Para aktivis masjid, pesantren, majelis taklim dan para ulamanya dari berbagai daerah menyatakan tak akan mundur menghadapi kekuasaan yang dianggap curang ini. Kabarnya sudah ada komando berantai dari kelompok ulama ini. Satu ditangkap atau dibunuh, satu lagi pegang kendali. Ditangkap dan dibunuh lagi, yang lainnya pegang kendali dan seterusnya. Ini warning buat bangsa. Ngeri kali, begitulah situasinya sekarang. Ini semua karena rakyat sudah muak dengan tingkah pola kekuasaan. Jokowi tak lagi legitimate di mata rakyat setelah kecurangan demi kecurangan yang terakumulasi jadi perlawanan rakyat. Perlawanan ini diperkirakan akan sangat masif. Ancaman rakyat untuk meninggalkan Prabowo jika ia mau bertemu dengan orang dari kubu Jokowi itu tanda nyata dari kemarahan. Jika Prabowo paksakan, ia pun akan mendapatkan kutukan yang sama. People power seperti harga mati. Rakyat siap menghadapi kekuatan Jokowi dengan semua risiko, termasuk kematian. Narasi mati syahid. Para ulama di Solo Raya seolah mewakili suara umat. Jika sudah seperti ini, siapa yang mau mengalah untuk keberlangsungan masa depan bangsa dan negara? Ditulis oleh Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa.